Si zebra. Siang hari yang cerah. Lubi si zebra merasa sangat bosan berjalan-jalan mengelilingi hutan karudel. Lubi terus berjalan hingga akhirnya Lubi sampai di depan rumah kakek Bori si beruang bijak. Kakek Bori sedang mengerjakan sesuatu di pekarangan rumahnya. Terlihat banyak kayu dan berkakas berserakan. Lubi sangat tertarik. Dia mendatangi kakek Bori. "Halo kakek Bori," serunya. "Kakek sedang apa?" tanya Lubi sambil penasaran. "Hai Lubi, kakek sedang membuat mainan dari kayu-kayu ini," jawab kakek Bori. Setelah itu ia masuk ke pekarangan rumah kakek Bori dan melihat-lihat mainan kayu buatan kakek Bori. "Bisakah kita membuat kapal yang besar, jadi kita bisa masuk ke dalamnya?" kata Lubi. "Wow, ide yang menarik itu loh. Ayo kita buat," kata kakek Bori. Keduanya pun menyiapkan bahan-bahan dari kayu-kayu yang ada untuk membuat kapal yang besar. Kemudian keduanya pun memulai membuat kapal. Tak lama Riri si bebek dan Momo si monyet lewat di depan rumah kakek Bori. Mereka berdua langsung menghampiri setelah melihat Lulu dan kakek Bori sedang membuat kapal. Kemudian kakek Bori, Lubi, Riri, dan Momo membuat kapal kayu bersama-sama. Kakek Bori dan Lubi menyusun dan memaku kayu menjadi sebuah kapal. Sementara Momo mengecat kapal, Riri menyiapkan kain yang lebar untuk dijadikan layar kapal. Karena dikerjakan bersama-sama, kapal itu tidak akan membutuhkan waktu yang lama untuk selesai. Setelah kapal selesai, mereka bersama-sama mendorong kapal itu menuju danau. Sesampainya di danau, mereka bersama-sama masuk ke dalamnya. Kapal kayu hasil buatan kakek Bori, Lubi, dan teman-teman berlayar dengan indah di atas danau. Suasana di dalam kapal sangat menyenangkan. "Sekarang saatnya kita memancing," kata kakek Bori mengajak Lubi, Riri, dan Momo. Kakek sudah menyiapkan alat pancing yang dibawa dari rumah. Kakek Bori menjaga kapal, kemudian Lubi dan teman-teman memancing ikan. Waktu pun sudah mulai sore, ikan yang dipancing pun banyak hingga ember yang disiapkan kakek Bori penuh dengan ikan. Kapal pun dibawa ke tepian danau. "Terima kasih kakek Bori dan teman-teman, hari ini menjadi hari yang sangat menyenangkan," kata Lubi dengan gembira. Kemudian Lubi, Momo, Riri pulang ke rumah dengan membawa ikan hasil tangkapan mereka. Oke, next. Kepinding yang malang. Di sebuah istana tinggallah sekeluarga kepinding yang terdiri dari suami, istri, dan beberapa puluh anaknya yang kerjanya setiap malam berpesta pora, menghisap darah raja. Mereka tinggal di pojok tempat tidur raja. Pada suatu malam, nging-nging, terbanglah seekor nyamuk ke kamar raja lalu berkata, "Wow, betapa mewahnya kamar ini." Mendengar perkataan sang nyamuk, induk kepinding berkata, "Hai, siapa kau? Dari mana asalmu? Kau tidak boleh di situ. Itu tempat tidur raja. Ayo pergi." Mendengar perkataan induk kepinding, nyamuk langsung menjawab, "Oh, ibu, bukan begitu membalas kepada sesama makhluk. Saya adalah nyamuk pengembara. Dalam pengembaraan saya telah mencicipi darah manusia, tapi kalau darah raja pasti amat lezat rasanya," jawabnya. "Seperti air anggur yang dicampur dengan madu, maka izinkanlah saya untuk mencicipi darah raja." Tapi betapa terkejutnya sang nyamuk mendengar perkataan sang ibu kepinding dengan berkata, "Oh tidak, tak boleh menghisap darah raja. Kalau kau hisap darah raja, ia nanti terbangun dan membunuh kami semua." Mendengar itu, sang nyamuk tidak menyerah. Dia mencari akal untuk diizinkan mencicipi darah raja. Dia mengambil hati induk kepinding dengan cara merunduk dan jongkok sambil berkata, "Oh, betapa malangnya nasibku ini." Melihat wajah sedih sang nyamuk, induk kepinding pun terenyuh hatinya dan mengizinkan nyamuk untuk mencicipi darah raja itu. "Tapi kamu harus mengambil waktu yang tepat
Kapan, kapan, kata si nyamuk. Setelah malam tiba, nyamuk pun bersiap-siap menantikan raja yang sedang tidur pulas di peraduannya. Nyamuk langsung melekat ke leher raja dan menghisap darah dengan penuh nafsu. Raja menjerit, "Oh, sakit," lalu memanggil sang pelayan. "Pelayan, pelayan, ayo kemari." Pelayan pun datang. "Ada apa, Tuan?" Raja menjawab, "Ada nyamuk menggigitku. Ayo cari dan usir dia." Pelayan pun bergegas mencari nyamuk dan membongkar tempat tidur raja. Mereka menemukan keluarga Kepinding dan langsung membasmi, sedangkan nyamuk telah terbang keluar dari istana. Pesan yang dapat diambil dari cerita di atas adalah kita tidak boleh mempercayai orang yang belum dikenal begitu saja. Kita harus berhati-hati dan waspada dalam setiap tindakan yang akan dilakukan. Terakhir, sahabat yang hilang. Sahabat yang hilang. Di tengah hutan rimba, hewan-hewan sedang berbincang. Mereka hendak pergi ke desa seberang untuk mencari sahabat mereka yang hilang. "Teman-teman, dengar ya aku bicara," kata Kak Kancil. "Besok pagi-pagi sekali kita semua akan berangkat ke desa seberang." "Aku tidak ikut ya, aku tidak kuat berjalan jauh," kata Kakak Bebek. Dengar kataku, aku tidak peduli, yang penting kita harus mencari si Putih. Bagaimana caranya? Si Putih anak kelinci yang berumur 1 bulan itu tidak pulang dari kemarin. "Bek, ikut saja denganku," kata Kak Bangau. "Aku kan bisa terbang, kau mau kan?" "Asyik," kata Bebek. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali hewan-hewan itu berkumpul. Hanya Kak Bebek yang tidak kelihatan. Hewan-hewan itu merasa heran. "Mana ya Bebek, kok belum kelihatan ya?" Tiba-tiba dari semak-semak keluarlah seekor kambing. "Teman-teman, aku membawa berita. Tadi kulihat si Bebek tenang-tenang saja di kandang, lalu kuhampiri, katanya ia lagi tak enak badan, jadi ia mengurungkan niatnya untuk ikut." "Ah, mana bisa begitu, mungkin ia hanya berpura-pura," kata hewan itu berbisik. "Baiklah teman-teman, kita jangan patah semangat. Meskipun Bebek tidak jadi ikut, kita harus tetap mencari si Putih. Ikutlah saranku, kita harus berpencar-pencar." Kita bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama pergi ke arah selatan dan kelompok kedua pergi ke arah utara. Kalau bisa sebelum matahari ini terbenam, kita harus berada di tempat ini. Mengerti? Mengerti, kata hewan-hewan serempak. Setelah kelompok dibagi menjadi 2, yaitu kelompok pertama pergi ke arah selatan dan kelompok kedua pergi ke arah utara, maka sepilah hutan itu. Semua hewan mencari si Putih. Hanya Kak Bebeklah yang tinggal di tempat. Setelah matahari tinggi, panasnya terik menyinari hutan itu. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara tangisan. "Oh, ibu, aku takut. Kau di mana, Bu?" Suara si Putih ketakutan. Mendengar suara itu, Kak Bebek bergegas keluar. Dicarinya asal suara itu. Ternyata ia adalah anak kelinci yang tak pulang dari kemarin. "Putih, Putih, kau di mana? Kami sangat khawatir." "Saya di mana? Kok tempat ini sepi sekali?" ocehan si Putih. "Oh, begini, ibumu dan teman-teman yang lain mencarimu di desa seberang. Syukurlah kau telah kembali sekarang. Kau berada di kampungmu sendiri. Kemarilah nak," kata Bebek sambil merangkul kelinci itu. Setelah matahari terbenam, semua hewan-hewan itu pulang tanpa membawa hasil. Mereka kelihatan sangat lelah. Kaki mereka tidak kuat lagi untuk berjalan. Tiba-tiba mereka melihat si Putih dalam gendongan Kak Bebek. Hewan-hewan itu bersorak kegirangan. Hewan-hewan itu pun berloncat mendekati si Putih. Ibu si Putih langsung merangkul anaknya. "Oh, kau dari mana saja anakku? Ibu sangat cemas. Kami semua pergi mencarimu. Rupanya kau sudah pulang. Syukurlah nak." Ibu sangat bersyukur dan berterima kasih kepada teman-teman semua dan terutama kepada Kak Bebek. "Kalau Kak Bebek tak ada di sini, mungkin anakku akan pergi lebih jauh lagi," kata ibu. Kelinci sambil menangis. Setelah anak dan ibu itu berkumpul, maka legalah hati hewan-hewan itu. Hilanglah rasa prasangka hewan-hewan itu pada Kak Bebek. Mereka pun bergembira dan berpesta